أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Nama surah ini adalah Al-Adiyat. Al-Adiyat yaitu kuda yang lari kencang. Al-Adiyat, kuda yang lari kencang. Jadi kita akan membahas pada maghrib ini berkaitan dengan surah yang ke-14 yang diturunkan secara kronologi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana perjumpaan lepas yang ke-14 itu berkaitan dengan surah Al-Asr, yaitu masa atau waktu, dan sebelumnya surah Al-Syarah, lapang dada. Sebelumnya lagi surah Ad-Duha. Ini semuanya ada berhubung kait dengan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mempersiapkan diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengemban tugas yang maha berat, tugas yang tidak mudah dan tidak ringan, yaitu dakwah menyeru umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesudah diberitahukan bahwa manusia dalam keadaan merugi di dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr, keadaan manusia merugi, maka mereka mesti melepaskan diri atau mesti menyelamatkan diri daripada kerugian tersebut. Bagaimana cara menyelamatkan dirinya? Maka mereka mesti dengan pantas bergerak. Dengan pantas bergerak untuk menyelamatkan diri mereka daripada kerugian tersebut. Pantas bergerak dengan apa? Dengan apa yang akan kita lihat di dalam surah Al-Adiyat ini. Surah lari kencang, kuda yang lari kencang. Maka disesuaikan dengan yang sebelumnya, yaitu berkaitan dengan kerugian manusia. Manusia merugi, siapa yang tidak merugi? 4 sifat yang kita sebutkan di dalam surah Al-Asr, dan juga mestilah orang beriman tadi itu mesti bergegas, mesti bergerak pantas untuk menyelamatkan diri mereka. Maka dari itu adalah atau diturunkan surah Al-Adiyat, dihubung kaitkan dengan kerugian manusia tersebut. Al-Adiyat. Al-Adiyat adalah kuda yang lari kencang. Kita sebutkan bahwa Al-Quran ada menyebutkan nama-nama haiwan. Al-Quran ada menyebutkan nama-nama haiwan. Salah satunya yang kita sebutkan sekarang ini yaitu kuda. Kuda. Di dalam Al-Quran ada 32 nama binatang. 32 nama binatang disebutkan oleh Al-Quran. Bahkan ada nama-nama surah dengan menggunakan nama-nama binatang. Seperti Al-Fil, gajah. Seperti An-Nakhl, lebah-lebah. Yang seperti lebah. Tersebut ini menggunakan nama binatang. Semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat surah Al-Adiyat ini termasuk surah yang diturunkan di Mekah, yaitu bahkan surah yang termasuk yang terawal yang diturunkan. Kita lihat dari urutan tersebut, urutan 14 gitu. Yang ada dari urutan surah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi yang terawal. Maknanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam permulaan dakwah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 40 tahun itu.
Selepas diberitahu bagaimana cara untuk membaca, kemudian apa yang dibaca mesti ditulis, kemudian setelah membaca dan menulis, memperkokoh diri dengan tahajud. Ketika siang mesti bekerja, selepas bekerja mereka akan sampai kepada hari kiamat diingatkan dengan takwir, sampailah dengan menggunakan kuda ini. Jadi di antara kelebihan fadilah surah Al-Adiyat ini, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Adiyat, surah Al-Adiyat ini sama dengan nisful Quran. Membaca surah Al-Adiyat sama dengan membaca separuh Al-Quran. Jadi kalau kita baca tadi wal adiyati dabha fal muriyati qadha sampai inna rabbahum yauma idzin la khabir, sama seolah-olah kita membaca separuh Al-Qur'an yang 30 juz tadi. Artinya kita membaca 15 juz. 15 juz kita membaca. Kalau kita baca 2 kali khatam Quran. Khatam Quran. Kemudian dicambung oleh Rasulullah dan juga izal zulzilatil al-zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, juga nisful Quran, separuh Al-Quran. Kalau kita baca izazul 2 kali, kita khatam Quran. Kita khatam Quran. Karena ada 4 surah, semua disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 surah. Yang satu ini zalzalah separuh, kemudian Al-Adiyat separuh, terus yang kita kenal yang biasa apa? Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Berapa itu? 1/3. Ya kan? Qul huwallahu ahad, kita membacanya sama dengan 1/3 Al-Quran. Kalau kita baca 3 kali, sempurnalah kita baca Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Dan satu lagi adalah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ini sama dengan suku. 1/4 Al-Quran. Kalau kita baca 4 kali, artinya kita membaca 1 Quran, satu mushaf. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Adiyat ini baca surah itu sama dengan separuh Al-Quran. Kalau kita sebagaimana ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang boleh menghatamkan Al-Quran dalam 1 malam? Para sahabat, man minna? Siapa ya Rasulullah yang dapat dari kita menghatamkan 1 malam gitu. Akhirnya Rasulullah bersabda, bacalah Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad 1/3. Kalau kita baca 3 kali 1 Quran. Seperti begitu. Tapi tentunya pahalanya berlainan. Tentunya pahalanya berlain. Dengan membaca sempurna, setiap huruf dapat surga, dapat kebaikan. Qul huwallah hanya beberapa huruf. Tapi dia punya pahala tersebut sama timbangannya dengan membaca semua Al-Quran. Tentu dengan kelebihan setiap huruf. Nah, Al-Adiyat ini separuh. Kita baca Al-Adiyat saja, wal adiyati dhabha. Tapi memang kadang susah membaca surah ini. Menghafalnya juga surah. Padahal surahnya sama dengan Zalzalah. Zalzalah selepas Al-Adiyat. Zalzalah selepas Al-Adiyat. Kalau dari mana? Juz Amma. Tapi kalau baca Al-Quran, mushaf, Al-Adiyat selepas Zalzalah. Zalzalah. Nanti Zalzalah pada urutan turunnya nanti lagi selepas Al-Adiyat. Selepas Al-Adiyat. Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, membaca Al-Adiyat sama dengan separuh Al-Quran. Baca 2 kali, khatam Al-Quran. Baca 4 kali, 2 kali khatam. Baca 6 kali, 3 kali khatam. Membaca wal adiyati dhabha fal muriyati qadha. Baik, jadi ini adalah berkaitan dengan kuda yang lari kencang. Harta, khususnya binatang, hewan yang paling dicintai, yang paling disayangi, disukai oleh manusia adalah kuda. Adalah yang paling dicintai. Yang disukai oleh manusia adalah kuda. Dengan keindahan badannya. Kalau kita lihat tengok kuda, kuda itu gagah.
Ya kan, kakinya begitu, bagaimana menempatkan badannya yang ada dengan kepala, ada sininya bulu-bulunya, sangat gagah sekali itu. Sangat lain dengan harimau atau dengan singa. Itu memang gagah, tapi ketika kita melihat kita takut. Ya kan, depan kita ada singa, walaupun dia gagah, kita takut. Tapi kalau kuda kita lihat tidak takut. Suka malah senang. Kenapa? Karena itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati. Diperhiaskan untuk manusia cinta kepada dunia, hubbus syahawati minad dunya. Yaitu apa? Daripada istri dan anak pinak. Kemudian harta yang melimpah dari emas dan perak. Dan khail musawwamah, kuda-kuda yang gagah dan juga kuat. Kuda-kuda yang gagah dan kuat. Al-khail musawwamah. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Artinya manusia sangat suka, sangat sayang kepada kuda ini. Makanya disebutkan itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam permulaan dakwahnya diingatkan dengan kuda ini. Diingatkan kuda. Untuk apa? Untuk bergegas. Untuk berjalan dengan cepat. Untuk berjalan dengan cepat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang ada di dalam surah Al-Adiyat ini? Apa yang ada di dalam surah kuda lari kencang? Karena disebut tadi Iqra, Al-Alaq, kemudian Al-Qalam, kemudian Al-Muzammil, kemudian Al-Mudassir, barang-barang biasa. Tetapi sampai kepada berkaitan dengan kuda, makhluk yang disukai. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada menyebutkan tentang keutamaan memiliki kuda. Keutamaan tentang memiliki kuda dan lain-lainnya. Karena kuda ini dikatakan yang seandainya seseorang mempunyai kuda dengan niat memberi untuk fisabilillah, jalan Allah peperangan, pahalanya akan menjadi pahala yang besar. Dengan kuda tersebut. Mungkin kalau sekarang kita tidak ada dengan kuda. Boleh juga dengan kendaraan. Kendaraan kita untuk pergi berjihad. Jihad bukan arti dengan perang saja. Berjihad, bekerja pagi dari rumah, pergi kerja ke pejabat, itu juga jihad. Bekerja untuk menghidupi keluarga. Kendaraan itu kuda juga. Karena sekarang tidak digunakan kuda, waktu dulu gunakan kuda. Pergi jauh, pergi mana, menaiki kuda kan, seperti itu. Maka kuda dimisalkan seperti itu. Nah, ayat ini, surah ini, kita melihat di dalamnya bagaimana cerita kuda tersebut yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada manusia. Untuk disampaikan kepada manusia, yaitu dengan ayat yang pertama berbunyi wal 'adiyati dabha. Adiyati, di sini wawunya wawu kasam, sempurna. Sumpah. Kita sudah sebutkan sumpah Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang nomor 6. Kita lihat, yaitu berkaitan dengan apa? Takwir. Wasyamsi au izas syamsu kuwirat wa idzan nujumu inkadarat. Seperti begitu, berkaitan dengan matahari. Allah bersumpah. Sekarang datang lagi Allah bersumpah. Bersumpah dengan apa? Dengan kuda yang lari kencang. Dengan kuda yang lari kencang. Apa yang ada di kuda lari kencang tersebut? Apa kita sebut dalam Al-Qur'annya wal 'adiyati dabha. Demi kuda. Kuda yang lari kencang. Ketika lari dengan kencang tersebut, apa yang berlaku di sana? Kuda lari kencang. Kita melihatkan kuda yang lari kencang tersebut, yaitu dia dengan terengah-engah karena lari kencang. Akhirnya dia dobha. Kata para ulama, yang dobha ini katanya hanya ada tiga binatang yang dobha. Dobha ini terengah-engah, menjulurkan lidah karena letih,
akan mengalih, misalnya contoh letih mengulurkan nih, itu dobha. Kata ulama hanya 3 binatang yang dobha itu. Pertamanya kuda. Yang pertama, kuda selalu terengos-engos, yaitu terengah-engah. Gitu kuda. Yang keduanya kalbun atau anjing. Anjing juga menjulurkan lidah, terengah-engah. Yang ada. Yang ketiganya adalah serigala. Selain daripada itu tidak ada lagi binatang yang terengah-engah gitu. Jadi disebutkan, maka disebut wal adiyati dabha fal muriyati qadha fa asar. Nah, disebutnya fa asar nabihi naq'a. Ya, dikatakan di dalam ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang al-adiyat tadi, dengan tentang adiyatnya saat tadi, bahwa kuda yang dimiliki oleh manusia, khususnya orang Islam, tapi ketika itu kan belum ada peperangan, hanya persiapan saja. Nah, persiapan berkaitan dengan seorang mukmin akan menghadapi hidupnya. Bagaimana cara menghadapi hidupnya? Maka mesti bergegas, yaitu seperti kudanya tersebut, untuk mencapai tujuannya, untuk mencapai tujuan. Oleh itu kita di dalam Al-Quran, kalau berkaitan dengan keridhaan Allah, dengan keampunan Allah, umat Islam, orang-orang beriman diseru oleh Allah untuk bersegera, untuk bercepat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u, bergegaslah, bersegeralah kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang untuk dunia, berkaitan keduniaan, duniawi, tidak suruh bergegas. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Jalanlah kalian. Famshu, masih jalan saja untuk dunia. Tetapi untuk akhirat, untuk maghfirah, sari'u, bergegaslah, bersegeralah. Lain kan bersegera dengan jalan perlahan. Sari'u dengan imsyu. Famshu fi manakibiha. Jalan saja. Nah, ini juga selepas manusia dalam keadaan merugi, dalam ayat wal asri yang lepas, maka manusia disuruhkan untuk bergegas. Mereka bersegera untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.